Ya Tondo baca itu mulai dari mana? Kan dulu pernah kayak pernah keterangan mengalami pengalaman-pengalaman yang suram gitu. Pernah? Pernah. Pernah. Maksudnya terlalu suram juga sih. Biasa sih. Maksudnya kalau bilang pengalaman apa namanya buruk ya apa gitu pernah, cuman tersampai ke dalam tahap tahu sampai trauma ya apa ternyata. Pengalaman buruk apa itu? Buruk kayak adalah Maksudnya pengalaman buruk tuh apa gitu? Misalnya waktu SMA, apa ya? merokok kan dari sejak kapan merokok? Dari SMP. SMP? Ya SMP itu nggak merokok. SMP kelas 3. SMP kelas 3 itu masih merokok. Iya, SMP. Iya itu SMP SMP kelas 3 kelas 2 atau kelas 3 antara itu sih. Kalau kita tak merokok masih SMA, Iya di SMA baru tak merokok. SMP kita SMP Tapi yang SMA itu berapa itu sama teman-teman. pergaulan tuh biasa sebenarnya. Maksudnya selama ini antum belajar di kampus tuh, khususnya di tempat program studi kan mengajarkan tentang itu kan, bahwa SMA itu di masa-masa SMA itu apa ya orang bilang masa-masa perkenalan istilahnya. Jadi tingkat emosionalnya itu tara menetap ketika tong SMA itu naik turun gitu. Iya kan ada itu itu macam di sekolah perkembangan kan begitu lagi tulis yang bilang di masa remaja tuh kan anak-anak dan kognitif mulai aktif kayak don cara menerima informasi secara langsung gitu. Itu yang sulit. Jadi macam tuh kasih dong nasihat don tanda talang gitu tuh. Jadi mulai peristiwa dulu. Jadi maksudnya akhirnya kan faktor lingkungan yang akan mempengaruhi orang gitu tentang sama. Tapi nggak sepandai Nggak tahu lagi. Nah itu mungkin apa ya merokok ya. Tapi kita mau tanya dulu dengan pengalaman karena Tom coba kupas ulang tuh sampai pengalaman masa lalu yang memang dalam tanda kutipnya orang bilang buruk sebenarnya. Karena pacaran tuh dari sejak kapan? Maksudnya kayak sudah lah SMA itu mungkin cinta monyet lah gitu. Tapi pacaran yang menurut orang dewasa itu dari sejak kapan? Menurut orang dewasa dari SMA kelas 3 karena ada solusi SMA itu kita rasa kalau sedang pacaran itu dalam pacaran ya. Jadi dia tuh sebenarnya kalau mau bilang sebelum perempuan ini ya sudah ada lagi SMP sudah mulai pacaran cuman terlalu kayak biasa kayak bermain gitu kayak anjing-anjingan. di saat mana kayak pacaran mau serius begitu tuh itu apa yang Ngana rasakan, maksudnya apa yang memotivasi Ngana sehingga Ngana tanamkan perempuan kebaikan itu yang kita lihat paling pertama. Kita suka kayak perempuan tuh yang dia terus kayak puji keturang tapi kadang tuh dia kasih ingat itu yang kita rasa menarik perempuan di situ dikasih ingat kayak nah itu terboleh begini nah, jadi berani untuk bilang itu kan kayak dong dia apa nama dong betul-betul gitu kan jadi dong mesti rubah keturang itu yang kita rasa kalau kayak gitu yang mana kayak gitu tapi itu nyatanya kemana ini kan pada maksudnya apa ya kita sama sebenarnya, maksudnya kita pakai konsep bertunangan itu kita pengen perempuan itu harus mengerti kita keadaan
itu satu saya. Jadi tak selamanya orang membagi waktu untuk orang. Nah terkadang kan perempuan kebanyakan itu kan dong mau menghegemoni itu orang tahu menghegemoni kan mau menguasai itu waktu. Artinya seolah-olah dong menganggap bahwa ketika dong membangun hubungan pasangannya itu harus sepenuh setia untuk membagi waktunya, membagi waktu untuk orang semua. Sementara tong lihat tong laki-laki ini kan tong dari sistem pergaulan, tong keluarga, tong mama dan papa, tong adik itu harus tong perhatikan lagi. Artinya tong harus bagi waktu. Bukan berarti tong termau dan orang terada. Nah, hal-hal seperti ini yang kita maksud. Saya jangan terlalu apa ya orang bilang membangun hubungan itu jangan terlalu arogan. Gitu. Jangan terlalu mengikuti ego sendiri. Perempuan itu harus mampu memahami orang. Gitu. Dalam artian laki-laki ini kan sampai waktu banyak, waktu dengan keluarga, adik, mama, papa, gitu. Cuman begini, terkadang itu kan tuh tidak bisa mau apa nama, tidak bisa salahkan juga hal yang demikian terjadi gitu. Perempuan pada satu keadaan dong ingin hegemoni itu dong keadaan, mau saya dong apa? Tempe kondisi ini apa tuh ya kalau saya sih itu justru apa bentuk dari ini dari saya tapi dalam artian hegemoni yang kayak bagaimana dulu tuh kalau sudah kita laluan kayak tadi yang sampai dengan orang tua dengan apa itu bahaya itu. Iyo maksud kita begini, kita siapa lah termau membagi waktu untuk ngoni kan tetap mau membagi waktu dengan ngoni saja, cuman di sisi lain ngoni jangan terlalu ego lalu seolah-olah waktu itu ngoni mau orang kasih untuk ngoni semua gitu. Maksudnya ngoni harus sadar terhadap ngoni lihat orang lagi sampai kondisi terhadap. Pertama kalau ngoni tahu misalkan saya ini kan anak pertama gitu, seharusnya perempuan harus paham saya kondisi gitu. Mungkin dia anak pertama, dia harus lihat adik-adik tuh, mungkin di rumah karena dia anak pertama dia bantu-bantu dia orang tua dan segala macam hal. Pasti tetap akan dia bagi waktu dengan kita. Jadi tak selamanya harus tiap hari mau kasih kabar, telepon segala macam apa, tak selamanya begitu. Kalau nggak bertunangan bicara kayak begitu, itu nggak hubungan tersehat. Nggak hubungan akan retak cepat. Itu pemalas ulang terhadap terlalu lagi. Tapi kita pikiran terus semua orang yang kayak begini dan terus semua perempuan juga kayak begini. Pasti ada banyak di luar sana perempuan yang memahami laki-laki ke aktivitas gitu. Jadi bukan berarti kita kesalah perempuan terhadap. Artinya sama-sama tuh harus lihat sampai diri saling bawa ke sini. Karena kita pernah mengalami hal kayak begitu. Maksudnya apa sih perempuan bakal telepon, apa sih perempuan bakal telepon untuk tipe ingat nih. Wah itu bahaya itu ingat bagus. Mana berpikir sampai diri lagi Iya. Kecuali orang cuma hidup sendiri boleh. Tuh. Ada kita teman lagi kayak gitu. Dia ada kerja dia ada kerja begini. Dia memang itu berarti kita telepon sampai di telepon terus terakhir kan dia memakai terus dia memakai perempuan untuk ada kerja maksudnya laki itu orang-orang sementara cewek ini kan fokus terus iya terus karena mungkin tuh tiap hari mau penuhi kebutuhan deh segala macam itu teman kita rasa kayak begitu memang tersehat kalau suka lalu tersehat hubungan akan bertahan lama kalau kayak begitu terus karena begini kita memang kita nih ketika tuh pacaran kok ada orang perempuan coba hegemon karena memang itu cinta terus itu waktu cinta kan kayak begitu tuh cinta ini kan tuh dia bisa menentukan segala macam hal jadi tanpa sadar juga
laki-laki tuh walaupun perempuan terlalu hegemoni, laki-laki juga dia tidak hegemoni, ada yang kayak begitu tuh. ya Kadang ada yang kayak gitu, tidak boleh dia satu sisi saja. Dan ada juga yang kayak gitu. Tapi kalau kita kayak cara melihat cinta tuh kayak orang pacaran tuh kayak begitu. itu yang kita pengennya kayak gitu. Iya. Maksudnya begini, mana lagi maksudnya asik terus tuh asik dengan teman-teman. Iya. Dulu ke bawah kau mungkin karena Baru dulu 2 menit. 2 menit ke kau kaki pasti telepon. Gana sih. Teng. Halo, kau nggak dulu ke bawah telepon. Itu tuh mungkin terlalu lama. Itu deh jam itu. Jam terada. Itu dulu baca itu itu sudah. Dulu bercerita sampai itu terkelas teman-teman sana. Kita sampai busuk. Itu terada. Asik lagi itu. Ada makanya kayak begitu tuh kayak kadang tuh kita dulu itu teman-teman lain kita dulu nongki gitu teman-teman dulu kita yang teman-teman ini sekarang ada teman satu tuh yang dia mulai baca auto tuh itu jaga ganas terus teman tuh bisa bilang tuh perasaan tuh berpikir perasaan amang tahu itu ya apa cewek nih boleh tak mungkin tuh boleh terus dan itu kan terbagus lagi gimana tuh hanya itu yang kita kerasa tuh gitu kita mau santai sih maksudnya terlalu kita kasih waktu untuk ngoni terlalu maksudnya terlalu kita kasih waktu untuk ngoni pasti tuh kasih saja tetap itu karena ngoni juga bagian dari sampai prioritas karena berpikir masa depan kan bukan karena hal soal cita-cita dengan apa si perempuan juga pasangan hidup juga salah satu masa depan gitu. Cuma jangan kayak terlalu sekali itu. Ini betul nanya sih kau ke telepon sampai telepon terus urus. Ke telepon sampai model yang ular tunggu tikus kau. Ya coba deh ular apa yang nongol di Kalimantan jadi bisa apa? Tunggu deh memangsa selama berbulan-bulan itu terang. Jangan ke bawah. Bisa tuh bisa salahkan orang yang sedang dilema cinta tuh Gitu. kadang tuh rumpe perempuan jadi santai lagi Iya. cuma dia laki-laki nih yang kita juga heran nih laki-laki yang gitu lagi sebenarnya tuh masih ada laki-laki yang gitu lagi tuh banyak laki-laki yang gitu tuh kayak perempuan berpikir di mana aja ngasuh di mana iya si santai-santai itu laki-laki itu tuh itu cinta nih kardelin memang yang paling anjing main cinta dibikin sampai sekarang kayak gini ada bagaimana di perasaan cinta nih dia mengarah kemana nih ke laki-laki laki-laki karena mau pengen cari kita bikin nikmatan seks ke apa lagi nah kita tahu tuh semakin dewasa orientasi seksual mulai berbelok kan tuh tahu terus kita tuh beda kita hari ini kita pengen sendiri itu pengen kayak menyendiri gitu bukan sendiri tapi menyendiri untuk pasangan tuh pasti ada lah gitu tapi kayak pengen menyendiri karena masih pengen berpikir sesuatu yang memang ton cari dulu gitu karena ketika sesuatu yang orang cari ini menyangkut dengan masa depan orang dan ketika sesuatu ini yang tuan dapatkan pasti dia tetap mengarah dan DP tujuannya untuk tuan pasangan itu saja pasti lain tak pasti situ berpikirkan sampai situ terus soalnya lagi nih berpikir panjang ke depan dan mungkin duduk kawin ke kau hanya mau tidur dan pergi memantul lata panganan lari ke ruang terus hari kau dalam kamar kan tidak mungkin terus masuk baru lamaran sih itu doi yang anak buang tersedikit kemudian baru lamaran sih itu apalagi kalau berpikir anak cewek jauh di luar misalkan di luar pulau lah di luar satu daerah dengan kayak langgar lautan lah itu lamaran sih di biaya itu ampun ntar mungkin anak berharap perempuan tanggung terang gila harus karena pecah otak karena cariakan semuanya untuk kepentingan perempuan bukan kita mau membela laki-laki terhadap bukan pada posisi ini
itu tong semua rasa terhadap yang tong sama terhadap laki. Orang kerja banting tulang itu bukan karena soal isi perut, bukan. Bagi laki-laki yang belum menikah, orang kerja banting tulang itu orang persiapan. Jangan sampai tong tak tahu, orang bilang jangan sampai tong kasih celaka orang pernah perempuan kah, tong tak tahu terang. Orang persiapan itu yang sampai kawin kah, nikah kah atau apa, tong tak tahu keadaan itu, atau tong sakit kah apa, tong tak tahu. Maka orang cari itu, cari keuangan tak banyak. Apa tidaknya 2 juta kah 3 juta ada di tangan kata. Siapa tahu doi yang ada itu dia bisa bantu buat orang untuk kembangkan orang pe usaha atau apa, bisa menambah orang pe keuangan lagi itu. Coba pikirlah hal-hal yang dewasa. Tuh cerita ini tuh terkadang anak-anak yang remaja yang di badan tuh terkadang sendiri doi bisa tak apa lah gitu. Tapi karena dia mau rasa pada posisi orang sama kayak orang dulu, iya, memang ada masa dan ada waktu di saat orang akan merasakan itu semua. Kayak kita bilang tuh, kita baru lulus SMA saja kita sudah pikir kita mau bikin apa gitu. Lagi butuh sarjana, belum ada kerja. Cinta tuh yang awalnya urusan pertama tuh jadi urusan terkardeling kan. Mereka batu kan bilang cinta kerja yang belum ada tuh, mau kesana orang pernah perempuan tuh mau bikin apa? Iya, kata-kata ini terkadang tuh nih tuh orang tua nih kan tuh rasa kayak beban. Nah, maksudnya, pernah muda kok kayak terasa, tapi padahal maksudnya dong sih pernah muda dan dong sih pernah dapat itu posisi sampai dong jadi tuh orang tua terus. Jadi kini dong bisa bilang kayak begitu. Habis waktu sadar begitu. Gila. Kardeling. Itu merupakan rasa hidup yang sebenarnya. Iya. Menarik hidup. Tergampang. Kedeng yang dong kesetunjuk di apa tuh video-video tuh ya di YouTube, bukan di TikTok paling banyak TikTok yang anak-anak nih badan si sempilin si madin pacaran baru apa ya orang apa orang wawancara orang gitu dong pede dong itu tuh dia bilang kita mau hidup sampai sini aku bercerita sampai cinta sampai ini karena ini dong belum rasa bagaimana sakitnya pantai itu tak tempel di tanpa duduk motor kok nggak batiki panggil penumpang sampai ojek dong belum rasa betapa sakitnya kerja bapikul angkat tela bapak kuseng dong belum rasa hal kayak begitu. Dia berpikir matang-matang sebelum langkah. Bukan kita begini maksudnya bukan berarti cewek itu perempuan itu dia matre, bukan. Tapi yang berpikir begini, logika begini sih yang berpikir orang anak perempuan yang orang kasih melahirkan, orang urus dari kecil sampai besar, dan di saat dia pakai kebutuhan apapun dia menangis minta ini kalau orang tua kasih terpenuhi. Di saat tong datang tong lamar orang anak perempuan itu tong nikah dengan orang lalu dong jadi tong bini. Bayangkan kalau anak tak pernah kasih apa-apa dia, atau bahasa sederhananya anak tak kasih bahagia dia, pakaian saja kayak susah untuk dia pakai. Nggak bisa berpikir kata betapa berdosanya anak menjadi suami. Ya orang pernah perempuan yang orang didik dari kecil sampai besar, dia kacau minta apa, saya minta lipstik, minta pakaian, kebutuhan apa saya dia orang tua kasih penuhi. Lalu tiba-tiba anak nikah dengan dia jadi anak istri, kau anak tak bisa kasih apa-apa untuk dia. Satu barang lagi itu. Jangan kan banyak-banyak, kita tahu perempuan itu akan mengerti dompi pasangan dan dong akan minta banyak-banyak. Tapi paling tidaknya mana perusahaan itu ada untuk orang.
yang itu usaha tuh. Sakit ya ter. Pada posisi dorang kan tetap sakit kasihan. Ih, kita kawin mau kita menderita sampai Kita kira kali kawin kita sudah bahagia. terhadap sakit sekali. DP solusi ke buat manuver di tambang. Kalau orang Cina perintah buat orang Itu nomor wahid orang sana. siang teman-teman yang pikiran yang sudah dewasa tuh, yang sudah ada rezeki, yang sudah bekerja, belum penting tulang. Justru itu yang terlihat ya, orang berpikiran yang dewasa. Dewasa. Dompi sisi positifnya tuh di situ. Masih kita teman-teman kuliah di tambang tuh, don telepon terus. Kita ingat kira bagaimana sih? Yo kerja berpikir masa depan tuh, tabung-tabung beli kesana tuh ntar tahu. Mau dibalik kemari, mau ada rezeki nikah atau Tuhan kasih takdir penghuni nikah di ini kah, di waktu ini kah. Penghuni butuh biaya, ya alhamdulillah penghuni ada tabungan. Ya mau ambil tabungan itu dipakai untuk penghuni kepentingan pernikahan yang apa-apa. Tuh. Alhamdulillah tuh bersyukur terhadap. Maksudnya bukan berarti orang hanya berpikir tentang hidup. Orang juga harus balik evaluasi tentang diri. Harus sadar itu. Semua jalan nih kan, semua ini apa namanya tuh konsekuensi dalam hidup nih kan. Kalau tuh pilih ya tuh harus tanggung resiko. Justru kita bilang itu ketika ngana mau mengambil satu konsekuensi hidup, maka ngana harus berpikir matang-matang. Kalau ngana melangkah dan ngana mengambil konsekuensi itu. Abstrak hidupnya abstrak. Maka ngana harus butuh abstraksi pikiran lebih awal untuk menggambarkan sebuah realitas yang nyata. Kalau kita bilang gini, kita harus mengabstraksikan pikiran lebih awal untuk menghadapi kehidupan yang lebih abstrak kan. Itu bisa kasih realisasi itu hasil abstraksi itu tuh. Rumit. Maka saya bilang bahwa hidup itu orang harus bertarung dengan topik garis-garis kehidupan antara takdir. Berarti kalau kita simpulkan dari itu di awal pembicaraan, bagaimana kira-kira? Komitmen, perjuangan. Hidup itu perjuangan. Mau dia mulai dari cinta, Apa semua harus tetap perjuangkan. Iya, perjuangkan. Finansial, perjuangkan. Tung apa jalannya hidup normal itu harus perjuangkan. Karena bayangkan saja, kalau anak kawin, kalau anak anak misalkan anak satu sih, anak menangis tiap malam, belum kincing kau menangis, beli popok dengan apa, beli susu, beli anak baju, anak sarung tangan ya apa, kalau memang itu dia masih baik. Jadi dan semua itu harus kena butuh ini kinclong. Jadi cinta tuh bukan mau pilih marki. Nah, kira cinta tuh cuma pita manukila, pilih mar. Kon duduk makan pisang goreng, makan mie bakar langsung ada balik. Jangan live. Sampai kita Pak Jus bilang begini, suanggi lihat doi semi suanggi, lari ambil kum, lagi manusia. Jadi di sini bukan berarti kita bilang bahwa orang itu harus cinta materi terang. Iya. Paling tidaknya saat sedikit itu keuangan tuh ada untuk membantu orang kehidupan hari-hari dengan apa tuh. Maka laki-laki sebagai laki-laki itu harus butuh kerja keras. Jangan sia-siakan hidup. Oke, itu kesimpulan dari Tanur Dua Cerita malam ini. Mudah-mudahan bisa terdengar di luar sana. Dan Tanur pikiran yang Tanur Dua Cerita malam ini, Tanur bicarakan malam ini juga disetujui
juga diiakan oleh orang banyak. Mungkin itu